Jadi kadang-kadang itu konten aku itu tersebar di orang-orang yang tidak aku inginkan. Banyak yang kurang suka sih sama aku. Aku tuh jujur aja ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Patrick dan Aku Monta. yes, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang agak sedikit berbeda ya teman-temannya. Kalau misalnya kalian nonton dari episode 1 sampai episode 12 itu tuh biasanya cosplayer ya, maker. Gitu. Nah, kalau yang sekarang ini agak berbeda teman-teman. Gimana tuh berbedanya, Pet? Kamu aja yang jelasin lah. Oke, kita nggak usah berlama-lama kali Yes, ya. Kita oke. langsung aja kita sambut Kak Devi. Halo Kak Devi. Jadi apa yang membuat Kak Devi berbeda dari yang lain-lainnya? Anjay, Ya, berbeda. kita akan korek-korek. Kita akan korek-korek. Oke teman-teman, ini namanya Kak Devita. Salam kenal Kak Devita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jauh-jauh Jauh-jauh datang. Thank you juga udah inviting me here. I'm so Yes. happy. Yay. Aku juga excited banget mau sharing-sharing Nah, sama itu kalian. Yes. dia. Aku juga penasaran nih karena iya benar ya, Kak Devi itu berbeda dari yang lainnya. Karena kalau aku lihat ya di Instagramnya tuh ada cosplay tapi ada juga ilustrasi. Nah, ini yang membuat Kak Devi ini berbeda ya. Oke. Ya ampun. Oke, kita satu-satu dulu ya. Oke, satu-satu. Oke. Oke, jadi aku tuh udah stalking. Iya, Iya, stalking. stalking. Dari Instagramnya Kak Devi itu ada beberapa gambar-gambar artwork kakak ya. Nah itu kalau aku boleh tahu kakak tuh gambar udah lama atau baru-baru ini gimana? Bisa tolong dijelaskan timelinenya? Oke, baik. Jadi kalau dari gambarnya sendiri, aku tuh dari dulu ya, dari kecil suka gambar gitu. Oke. Cuman kan ya zaman dulu gambar kita tahu nggak sih yang kayak gunung. Gambar template. Tahu kan ya, template Ada gunung. di tengahnya ada Terus kayak matahari gitu ada ya. matahari, terus ada jalan, ada Sawah. yang kayak bentuk V gitu ya, Iya. ya. Oh sama ya, tiap orang dulu itu ya. Sama sih. Jadi Template awal itu. mulanya di sana gitu. Jadi basically semuanya tuh punya jiwa untuk seninya gitu ya. Oh, Gitu ya oke. menurut aku. Terus habis itu baru ntar kenal komik SD kan. Oke. Komik yang aku langsung seneng banget gaya gambarnya itu aku baca Nakayoshi. Nakayoshi. Oh, aku Oke. pernah dapat Nakayoshi dari toko Hayo, buku. yang tahu nih mungkin Iya, zaman iya. sejaman ya. Iya. Iya. Yang itu isinya bukan banyak, dia agak tebal gitu kan Iya, Nakayoshi itu tebel terus kayak Iya. ada strip, maksudnya kayak per cerita gitu Iya. ya kayak. Betul. Iya. Benar-benar. Jadi itu kayak komik kompilasi gitu. Iya. Iya, itu susah banget dari bahasanya kompilasi. Kompilasi. Kompilasi kayak shoujo komik gitu. Iya. Nah terus kayak gambarnya kayak wah gitu ya, yang kayak buka tuh yang kayak Wow. kayak langsung tek gitu, tau gak sih, yang kayak wah ini gue pengen banget nih gambar gitu. Oke. Langsung cobain. Jadi awalnya tuh kayak nyoba niru. Aku inget banget komik pertama yang aku suka banget itu Tokyo Meow Meow. Oke. Which is sekarang di remake ya Itu guys. klasik sih, itu klasik. Itu klasik, Iya. betul banget. Jadi kayak dulu lihat gambarnya itu, terus kayak hero shotnya aku coba gambar, boleh juga gitu ya. Iya. Habis itu dari sana nyoba ngulangin, terus lepas dari gaya gambar yang Tokyo Meow Meow, terus coba gambar sendiri gitu ya. SMP, habis itu ke digital, develop gaya gambar sendiri sampai sekarang gitu. Oke. Sampai sekarang. Cuman kalau untuk nge-social media sendiri itu baru mulai 2015. Jadi zaman-zaman komik strip dulu ya, Iya, yang iya, zamannya iya. Tai Lalat, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku oke. nyemplungnya situ gitu, kayak ikutan nih. Oh iya, Oke. jadi 2015 konten itu kreatornya ya? ya berarti. Betul. Oke. Tapi pernah kepikiran nggak sih dari dulu bahwa kalau Kak Devita tuh aku gede pengen jadi ilustrator gitu? Pernah kepikiran nggak sih sebetulnya? Kalau boleh jujur ya, Iya. kalau boleh jujur, sebenarnya nggak sama sekali. Bahkan aku dulu tuh mikir aku pengen jadi arsitek. Oke. Oke. Pengen itu jadi arsitek loh dulu. Tapi setelah kuliah, habis itu seneng gambar komik, akhirnya belok. Oh, oke. Tapi kuliahnya apa Kak Devi? DKV sih. Oh, DKV. Oke. Oh ya udah mulai ini berarti ya, udah mulai tergoyahkan. Udah goyah nih, ya udah deh. Oke. Oke. Kan Jadi kadang berarti aku mau tahu nih sebenarnya kakak lebih namain title kakak tuh
ilustrator, komikus kah atau Iya, tapi nggak nyemplung ke animasi ya berarti ya? Enggak, kalau Nggak, animasi oke, enggak. oke. Mungkin aku bilangnya a little bit of both, I guess. Oke. Oke. Jadi aku lebih ke ya I guess both sih, karena Oke. sama-sama equal senengnya gitu ya Oke. untuk iniin diri aku sendiri gitu. Iya, iya. Cuman untuk saat ini mungkin lebih ke ilustrasi ya, Oke. karena Iya, yang iya. aku banyak komik belum banyak aku produce, dan juga untuk ke industri juga kan saat ini belum ada yang airing lah bilangnya. Jadi kayak Oke. statusnya saat ini ilustrator aja gitu. Oh, oke. 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 Kalau dalam menjalani menekuni bidang ini pernah konflik nggak sama orang-orang terdekat? Apalagi apalagi kan bekerjanya tuh di bidang seni kan. Apalagi Oke. pandangan orang-orang dulu kan tentang seni kan Iya. kayak yang Apa sih soalnya seni sama tuh? orang tua aku juga gitu kan, maksudnya ngapain lu mau jadi ini gitu kan, kayak yang Paham sih. ya itu pernah ada Wah, konflik kayaknya bisa yang- relate nih. Iya. Bisa relate kan. Wah, sebenarnya mungkin kalau pasti ya, apalagi anak-anak kita yang di bidang kreatif atau bahkan yang di sekitar Jepangan gini ya. Iya, iya, iya. Ini kan kayak niche banget ya. Betul. Tuh. Ya, jadi kayak dunia itu rada niche. Orang yang nggak into itu biasanya emang nggak ngerti. Iya, betul. Iya, kebanyakan betul. seperti itu. Betul. Jadi nggak heran gitu loh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke orang-orang terdekat kita gitu. Karena orang terdekat kita tuh belum tentu into kan sama bidang kita gitu. Jadi menurut aku wajar banget sih. Dan pernah pastinya itu dari orang tua aku sendiri kayak gitu. Pernah dulu kayak nanya, ini kenapa gambar-gambar terus, ntar Iya. gedenya mau jadi apa, kayak gitu-gitu. Itu dia. Iya, Itu iya. dia. Jadi ya sempat ada pertanyaan seperti itu sih. Bahkan sekarang setelah aku kerja kemarin kan nge-webtoon tuh kan intens banget ya. Jadi kayak bener-bener deadline-nya mingguan, dan aku tuh gak ada libur sama sekali. Oke. Jadi kita tuh liburnya atur sendiri, bener-bener terserah mau hari liburnya apa, mau ambil berapa hari, yang penting deadline-nya terpenuhi, Oke. jangan sampai lewat gitu kan. Nah di sana banyak lah sering ada pertanyaan, kok kamu sibuk terus, kamu kerja terus, kenapa kamu begadang kayak gini-gini. Kayak mereka tuh kadang punyalah pertanyaan yang nggak mereka bisa mengerti gitu loh, karena bidang kita emang seperti itu gitu. Kalau dibilang juga atur waktunya kurang bagus atau gimana, sebenarnya sih sudah mencoba, sudah sangat-sangat mencoba gitu. Cuman kadang di last minute tuh baru tahu kalau ini banyak banget nih kerjaannya. Iya, Gitu itu ya. Jadi sering kayak saya rasakan juga jadi sih. kayak ya udah deh, jadi banyak lah. Oke. Iya, relate ya. Betul banget. Sebagai orang-orang Pekerja seni ya. pekerja Deh. ya, industri kreatif tuh Iya. Betul. lumayan, maksudnya relate lah, orang-orang pasti ngerasanya Masih kan agak karena nggak ada jam kontroversi kerja ya. yang fix gitu Iya, kan. iya, Kayak, iya. yang penting hari ini tayang ya udah, berarti kan lu bebas, maksudnya ngerjainnya Terserah kapan. lu lah, yang penting Iya. selesai Benar, gitu ya. benar. Ya itu ya aku rasain sih ya. Oke. Siap si paling pekerja seni. Iya, sorry dah. Oke, Sorry baik. dah. Oke. Nah, kalau Kak Devi ini kan udah lumayan lama ya berarti ya berkecimpung di dunia seni. Oke, bisa bilang lumayan lah ya. Kalau untuk karir profesionalnya itu officialnya tuh terjunnya tahun berapa tuh? Sebenarnya kalau official tuh bener-bener tamat kuliah di tahun 2018, 19 deh. 19 awal lah. Oke. Kalau selama kalau itu kan berarti masih belum terlalu lama lah ya untuk yang di profesionalnya. Tapi selama kakak nih kan berarti kan kakak juga memperhatikan lah ya kayak skena art di Indonesia. Itu dari dulu sampai sekarang ada yang berubah nggak trennya, entah trennya atau mungkin pandangan orang-orang seperti itu, kayak apa yang membedakan pandangan orang terhadap art zaman dulu sama sekarang? Oke, ini menarik banget ya. Dan ini bahasannya itu menurut aku banyak nih lapisannya ya yang mau aku bahas ya. Jadi sebenarnya ini pun juga banyak berpengaruh sama tren sosial media nih. Oke, Ya, terus apalagi sekarang di sosial media kita ketemu dengan banyak generasi. Jadi ada yang generasi di atas kita, ada milenial, ada Gen Z lagi. Iya, betul. Nah itu layernya beda ya. Jadi selera mereka gambarnya itu udah beda gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada pengaruh?
tentu saja ada. Dengan faktor social media juga dan faktor selera generasi itu ada gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, aku ngomong mungkin bidang komik ya. Di komik mungkin zaman dulu orang senengnya itu komiknya tipe-tipe yang superhero. Oke. Iya kan? Oke. Jadi bahkan mama aku aja yang nggak into ini tahu gitu loh. Iya, iya. Oh iya karakter ini gitu. Jadi kayak iya. dulu tuh kayak terpusat di sana aja gitu loh. Jadi kalau orang ingatnya komik Indo paling terkenalnya itu gitu ya. Contohnya zaman dulu. Nah kalau misalnya sempat nih ada keluar webtoon nih dulu kalau zaman aku SMA dulu ya. Iya, sama. Jadi webtoon gitu, terus tiba-tiba keluar ramenya itu apa waktu itu. Jadi kan banyak genre ya. Cuman tetap di Indonesia yang paling populer tuh romance-nya. Romance, Iya iya. kan, yang terkenal tuh Kak Anissa, Kak Archie kan zaman dulu lombanya ya. Jadi apa sih namanya? Itu yang sempat populer gitu ya. Nah, generasi aku sana patokannya di sana gitu loh. Oh. Jadi aku tuh berpusatnya di sana dulu. Jadi zaman aku webtoon aku ingat dulu waktu romance itu yang aku seneng. Oke. Gitu. Generasi di bawah lagi mungkin kita ngomongin mereka influence-nya dari game. Oke. Kayak misalnya contohnya Genshin Benar, gitu. benar. Karena aku juga temenan sama artis yang di bawah aku umurnya gitu, yang far below me I Oh, guess, iya, kayak iya. age gapnya lumayan gitu, emang udah beda generasi. Dan dia emang intunya game-game yang kayak ala-ala RPG. Ya, yang tipenya kayak Genshin, Honkai Star Rail. Jadi influence-nya kesana banget gitu loh. Dan kita tuh masih apa namanya? Aku merasakan selera gambar itu ada gapnya sekarang. Depends on the generation gitu loh. Oke. Jadi target audience kalian mau kemana itu yang bedain. Oke. Gitu. Jadi kayak sekarang kompleks banget menurut aku. Benar. Sosial media sih. Social media dan benar. algoritmanya dan juga selera Era generasi. generasi ya. Itu Tapi sudah ya sih kerasa sih emang bener. Kayak beda generasi tuh beda selera. Bener Iya, bener pasti banget. sih. benar. Iya. Pemain game RPG kayaknya. Oh, lumayan doyan, lumayan. Ya, game-gamenya agak-agak mirip sama aku soalnya. RPG konsol seru banget sih. Persona. Yes. Oke silakan. Oke. Oh Persona. Mainnya Persona. Oke. Always. Sebenarnya kita nggak akan bahas Persona sih. Kita bahasnya ini aja ya. Kak Devita dan kehidupannya. Baik. Oke, Iya siap. dong, bener dong. Ini kan guest starnya. Iya, guest star Kita harus ya. korek sampai dalam. Iya. Jangan sampai bolong aja ya. Iya. Oke. Aku pengen tahu yang menginspirasi kakak untuk jadi komikus/illustrator itu siapa? Ada nggak? Role model ya. Role model. Benar. Oke. Kalau dibilang mungkin kalau waktu kecil gitu ya, misalnya kayak aku pengen jadi kayak dia. Jujur aja enggak. Karena kan ini jujur aja nih dadakan. Dadakan. Iya, Kaget. oke. Kayak aku tuh kayak udah ikutin arus aja lah. Iya. Kebetulan itu lagi comic strip naik, terus dapet tawaran kerjaan, ya udahlah. Oh. Wow. Jadi Iya, oke. nggak nyangka gitu kan, dulu kan citanya bukan itu. Tapi biasanya gitu nggak sih? Iya yang tiba-tiba gitu ya. Ya tiba-tiba aja diarahin ke situ, ya udah gitu. Cuman kalau art style sendiri nih, nah kalau ilustrasi dulu aku seneng sama gayanya Kawanochi. Iya, jadi itu pokoknya zaman anak ilustrator banget sih. Oke. Jadi kayak dulu tuh dia sering ngasih tutorial style dia kayak gimana. Jadi banyak duplikatnya zaman dulu gitu. Oke. Dan aku salah satu seneng sama influence gambar dia, coloring dia specifically, karena coloring dia itu banyak warnanya gitu. Aku seneng, jadi kayak apa namanya, aku selalu ngelihat warna dia tuh hidup gitu. Aku seneng dia. Terus kalau dari gaya gambar sendiri nih, gaya gambar ya, aku tuh seneng webtoon yang White Blood, tau gak sih? Tahu. Lim iya, Lina. iya. Itu bener-bener kayak, ini kalau misalnya bilang panutan, itu panutan aku sekarang. Kayak, ini kalau orang kalau misalnya kita, aku nggak tahu bahasa Koreanya apa ya. Kalau Jepang kayak bilang ini senpaiku ya kayak gitu ya. Oke. Jadi kayak bener-bener, Iya. Gak bercanda. I mean kayak menurut aku Korean webtoonis, Korean ilustrator itu udah another level sih. I mean their looks, their arts kayak udah beda. Kayak mereka tuh udah kayak di dunia lain menurut aku. Jadi makanya sekarang kiblatku lebih ke sana. Kiblat. Oh, berarti kalau sekarang itu lebih ke Korean comics ya, bukan Japan.
Sekarang kan bilangnya gitu ya. Iya. Kalau orang kan kenalnya tipe asal komiknya itu dari mana ya Iya. gitu. Kalau webtoon kan bilangnya emang banyaknya Korea ya, Mm-mm. kebanyakan formatnya juga mereka kan yang Betul, sebenarnya betul. mempopulerkan gitu. Jadi kalau aku bilang, kalau misalnya aku pribadi sih kesana gitu, karena emang juga ketara sih ya. Kalau Japanese kan lebih cute ya mukanya atau apa. Iya. Korean tuh pretty, gimana ya bilangnya Oke. ya? Oke, Jadi- dapat sih gambarannya. Iya kan? Jadi iya, kayak iya. Japanese tuh looks-nya itu cantik, elegant, feminim. Kalau Korean itu they're more detailed sometimes, tapi kayak bener-bener looks-nya pretty, kayak Iya, iya. cantik gimana ya, kayak model gitu. Jadi kayak Oke. aku lebih ke sana gitu, karena apalagi juga kerjaan aku kan ke webtoon ya, mostly. Jadi aku arahinnya ke sana gitu. Aku juga sempat bahas BTW di TikTok aku kemarin soal nge-spill soal industri. Oh, oke. Jadi pengalaman aku Mm. jadi webtoonis selama ini pitching gitu ya, maksudnya ke platform, ke studio. Bener-bener kalau kerjaan webtoon itu kita diarahkan untuk ngikutin style Korea. Oh. Oke. Jadi gitu, udah seperti itu ya. Tapi genrenya kebetulan aku juga romance. Jadi mungkin Oke. ada alasan juga kenapa aku diarahkan ke sana. Karena itu style yang laku bilangnya ya. Iya, Nggak iya. yang populer lah bilangnya, yang diminati ke sana. Jadi diarahkannya ke sana kalau bisa. Oh. Gitu. Kalau aku perhatiin juga sebenarnya kalau Korea tuh stylenya lebih masuk akal, proporsional, lebih apa ya? Oke. Bener nggak sih kalau Japan itu biasanya ya kayak kepalanya besar gitu kan? Kalau manga itu kan ya. Kalau Korean itu lebih realis gitu, agak Oke, ke realis, bener nggak sih Kak? Nah kalau menurut aku, mereka tuh malah ngikutin model negara mereka sendiri. Perhatiin nggak? Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak Japanese model tuh kan kalau misalnya kamu lihat proporsi badannya tuh kayak dia gambar. Nggak nggak sih. Jadi maksud aku gitu, the head slightly bigger tapi nggak not that big juga kan untuk jadi proporsional gitu. Betul. Sedangkan Korean tuh kakinya jenjang, Iya, tangannya jenjang, Iya, iya. Bener, kayak bener, K-pop bener. idols banget kan. Betul. Jadi kayak mereka tuh ngikutin role model. Oh iya bener. Negara mereka tuh kayak apa, face negara mereka tuh kayak apa. Bener. Oh iya bener sih bener. Terus oh iya bener, karena Japan juga kan kayak banyaknya kalau di sana kelihatan setting standarnya cewek cantik tuh biasa badannya kecil, bener kan? Betul. Nah iya Betul. bener. Kalau Iya, K-pop bener. idols tuh bener yang jenjang gitu ya. Iya. Emang kurus tapi kayak tinggi gitu. Tinggi, bener. Oh ya ini masuk akal, bener Jadi sekali. kayak betul gitu. sekali, Jadi kayak betul makanya kayak Korean tuh pretty, aku bilang. Kalau Japanese cute gitu. Betul. Jadi itu yang bedain. keywordnya ya. Bener. Setuju. Oke, saya nyimak aja guys. Oh boleh nih, mungkin kasih insight gitu, mungkin ada pendapat gitu kan. Nanti aja di akhir. Nah, Oke, baik. Terus sebenarnya bingung sih mau namain apa. Berarti kalau komikus favorit kakak nih yang bikin White Blood itu atau ada lagi? Saat ini situ sih. Saat ini Sebenarnya itu. Oke. Jadi aku tuh biasanya ya, karena waktu aku lihat komik Lim Linanya ini si White Blood, aku impress banget soalnya ini tuh kayak gaya gambar yang dari dulu aku pengen achieve. Jadi dinamisnya, ekspresi, coloring, dan juga mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Jadi kayak ini kayak bener-bener complete package buat aku gitu. Jadi saat ini itu yang aku bisa lihat gitu loh, kiblatnya yang perfect buat aku gitu sih. And anyway, she's so pretty. Kayak pernah lihat ya sih Instagramnya, dia keren banget. Emang Dia keren iya? banget dan super ramah. Wow. Jadi aku yang kayak Udah pernah berinteraksi sama? pernah sih. Sama Dia bener-bener amazing banget. Jadi keren. kayak gitu, kayak bayangin. Ya ampun di notice gitu ya. Pasti itu senengnya Ya, bukan seneng main sih, sih, seneng bener banget, sih seneng sama banget. idola, ya I ampun. know, kayak Oke. Nah biasanya kalau ide-ide menggambar dan bikin karya itu dari mana Kak dapatnya? Nah kalau misalnya aku pribadi, jadi kan aku banyak tipe ya. Kalau di Instagram aku ada comic strip, ada juga yang ilustrasi, terus juga ada juga reels gitu ya. Iya. Jadi kalau reels biasanya aku komedi gitu, bodoh-bodohan doang atau nggak progress kayak gitu. Jadi ya inspirasinya paling ya dari seharian sih. Nah comic strip juga comic strip juga kebanyakan aku ambil hal-hal yang relate sama audience aku. Jadi emang dari real life juga. Nah kalau ilustrasi
aku ngambilnya dari tren sih. Jadi orang lagi naiknya apa, terus aku pengen kayak ibaratnya menuangkan pendapat aku lah, terus lagi ngasih tahu insight aku lah soal ini, jadi aku masukinnya ke sana melalui karya gitu ya. melalui karya gitu. Kayak oke. iya ini seru loh ininya, jadi kayak apresiasi gitu. Oke. Kak, aku mau nanya agak random, Oke. boleh nggak? Ini sebenarnya kepikiran aja sih. Sekarang kan AI canggih ya. Kira-kira itu pekerjaan ilustrator itu bakal tergantikan nggak dengan AI? Apalagi kan Oke. kebetulan aku juga nyobain beberapa AI buat ngasilin gambar, nyobain dan itu Iya, hasilnya iya. luar biasa Iya, bagus, benar. luar Oke, biasa oke, bagus. menarik. Itu kira-kira harus disesuaikan nggak Sebenarnya sebagai ilustrator ya? ada pertanyaan yang lebih mendasarnya ya. Ini bagus, AI itu karena emang lagi kontroversi banget Oke. di kalangan seniman, karena emang AI itu bukan dari kita gitu ya kan. Iya, Ngerti iya. kan maksudnya? Iya, ini iya. kontroversi banget ya. Jadi Iya, aku iya, iya. lebih pengen pendapatnya Kak Devita dulu. Nah, boleh. Menurut kakak tuh AI ini seperti apa ya? Apakah akan jadi dampak negatif untuk kita, atau malah justru kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari situ? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, semua hal yang tercipta itu pasti ada maksud dan tujuannya. Oke. Balik lagi ke usernya masing-masing, dia mempergunakannya seperti apa, Oke. berlebihan atau tidak, gitu loh. Intentionnya dia apa, baik atau buruk, semua balik ke sana gitu ya. Jadi menurut aku dari AI ini pasti banyak dampak positif juga sih di balik itu. Mungkin mempermudahkan industri kita, segalanya lebih cepat kayak gitu ya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu lama butuh waktu juga bisa dipersingkat dengan ada AI gitu loh. Cuman negatifnya mungkin ketika digunakan terlalu berlebihan, jadi bisa mereplace Oke. ya manusia gitu, yang dulunya dia di bidang itu dan tiba-tiba karena ada robot yang bisa mengerjakannya, orang butuh budget yang lebih tight gitu, jadi kayak replace gitu ya. Cuman di sisi lain, aku pribadi sebagai artis, ini pendapat aku ya. Iya, oke. Kalau aku pribadi, mungkin aku melihat untuk kreator-kreator kecil nih yang baru merintis sekarang, wajar Oke. dia ngerasa oke, gue bisa replace nih, karena dia belum sempat nge-build image-nya dia, Betul. branding dia untuk di iya. luar sana dia diketahui oleh audience dan punya fanbase untuk bisa narik orang-orang yang pengen karya dia untuk pengen gambar dia lah ibaratnya gitu ya, maksudnya ya. Oke, jadi kalau untuk kreator baru, aku sangat mengerti kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu, karena dia belum mulai nih, maksudnya belum di certain place yang stable, aman. yang benar aman, sih. Benar, tapi benar. udah dapet tantangan sebesar ini. Jadi selain dia melawan algoritma sosial media, terus dia harus disiplin gitu yang merangkak dari bawah. Terus ada lagi AI. Iya. Iya, jadi kayak tantangannya lebih berat gitu. Cuman untuk artis yang udah gede, udah established, menurut aku tidak terlalu signifikan lah ya untuk ininya, pengaruhnya, dampaknya ya. Jadi aku yakin karena jadi gambar itu dan peminatnya itu ya, itu biasanya ada emotional connectionnya. Oke. Jadi nggak cuman sekedar gambar bagus doang, nggak. Jadi dia tuh ada connection sama kreatornya juga gitu ya, untuk fans yang seneng sama dia. Jadi untuk orang yang kreator yang udah established nih dan ada AI, dia tidak terlalu pengaruh karena udah ada nih, dia structure-nya udah kuat nih ke bawah. Karena udah banyak orang yang dari dulu ngikutin dia gitu, jadi nggak masalah gitu ya. Cuman mungkin kalau in terms of commission, mungkin tentu pasti adalah orang-orang yang punya budget tertentu tapi nggak mampu bayar kreator ini atau apa, jadi kayak mereka larinya ke AI. Wajar. Bahkan perusahaan besar pun juga seperti itu gitu loh. It's just business. Kayak it's just how the world works. Jadi kayak ya udah, kita nggak bisa komplain juga sih, karena kan it's people's choice. Jadi balik lagi ke kita aja sih, gimana cara kita nangani itu dengan sehat gitu. Kita nggak usah terlalu kayak jadi toxic gitu ya, kayak ntar ini nggak usah. Ya udah aja gitu, kayak just try our best to getting through all of it gitu sih. Just be
Berarti aku bisa bilang kakak sih di pihak netral ya kalau tentang AI ini. Oke. Berarti apakah against atau netral aja gitu? Nah, tergantung konteksnya lagi. Jujur ya. Jadi kalau misalnya AI dia merugikan artis lain gitu, misalnya kayak dia bukan artis tapi dia pakai gambar AI itu untuk buka commission. Oh, Ya, buka commission kayak gitu-gitu, dia ngambil dengan harga sangat murah. Itu kan merusak harga pasar satu, dan juga data-data yang diambil dari AI ini kan bukan betul. bukan original punya dia, tapi dia nganggap itu punya dia gitu lah. Itu yang aku against. Oke. Cuman kalau ketika AI dipakai cuman buat seneng-seneng nih, atau enggak pengen lihat gambarnya ini gitu tapi yang dengan versi bagus, silahkan buat senang-senang untuk kepuasan pribadi, nggak masalah, asal tidak merugikan orang lain. Oke. Gitu. Berarti tergantung konteks ya. Tergantung konteks. Oke. Ini bagus nih. Ini apa, a new perspective, karena selama ini aku menganggap AI itu buruk sih. Karena ya benar yang tadi kakak bilang ya, yang kayak merusak harga pasar art gitu ya. Lalu juga merugikan karena itu juga kan ngambil unsur-unsurnya itu dari orang lain, dari karya-karya orang lain gitu. Tapi benar juga kalau misalnya untuk kepuasan tersendiri ya why not gitu ya. Iya, just why not gitu loh. Kayak sometimes orang cuma pengen enjoy gitu. Kayak enggak, I think it's alright gitu. Iya, aku mau nanya nih. Aku kan dulu kan juga, lu tahu kan gue gambar juga kan. Tapi aku traditional art doang karena aku nggak sempat belajar digital. Karena menurutku digital itu ini dari aku ya. Aku tuh nggak ngerasa esensinya ngegambar kalau digital. Oke. Menurut kakak lebih suka tradisional atau digital? Itu dulu deh pertama. Kenapa nih? Kenapa aku ketawa ya? Soalnya kalau mungkin kalian baca moto aku apa? Work smart, don't work hard. Oke. Bener sih. Jadi menurut aku, at the end of the day orang tuh lihat result deh. Gak bohong sih. Ya, benar. At the end of the day orang lihat result gitu ya. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin karena udah terpengaruh sama gimana kerjaan aku atau apa ya. Jadi kayak aku sekarang lihat, ya ini tetap gambar, cuman medianya aja yang berbeda gitu loh. Jadi tapi aku sangat paham sih dari sisi kamu yang muntak kayak digital tuh kayak nggak ngerasa gambar gitu, kayak seninya nggak berasa. Mungkin kamu nggak dapet kayak ASMR-nya, nggak kayak suara pensil tuh kayak guratannya itu ngapus tuh kayak bener pakai tenaga atau yang kan bener-bener kayak gini. Mungkin aku paham sih, maksudnya kayak ada feeling yang sebenarnya terlewatkan gitu loh ketika kita masuk ke digital gitu ya. Apalagi colornya kan kadang suara kopik gitu ya. Iya benar. Gitu terus kayak ada wanginya gitu alkoholnya. Wah itu wangi ya. Kopik yang bikin nyimeng gitu ya. Kalau misalnya juga apa namanya nih watercolor ya? Iya watercolor. Watercolor belum lagi salah nyelup tuh esensinya. Wah itu bener-bener tuh. Itu yang kita nggak dapet ya. Jadi kayak prosesnya berbeda menurut aku. Cuman kalau udah sekarang ya, karena aku kan juga tuntutan kerjaan, jadi malah aku senangnya ke digital karena lebih praktis. Udah beda zaman juga sih ya kak ya. Kayak nggak bisa kamu stay di traditional art, dan ya karena benar tidak efektif, tidak praktis gitu. Tapi masih kepake nggak sih ke traditional art? Maksudnya industri gitu masih ada yang mengharuskan traditional art gitu, masih ada nggak sih? Masih kok, masih malah kebanyakan malah sekarang anak-anak ya yang baru mulai itu pada banyak ke tradisional dulu baru digital. Jadi kayak kadang-kadang anak-anak yang masih kecil-kecil ya, kayak anak SD awal senangnya mah manual dulu gitu. Sebenarnya masih kepake masih. Cuman balik lagi ke personal, ke masing-masing. Jadi kayak tergantung audiensnya, range umurnya berapa gitu loh. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil masih. Cuman untuk udah ke atas itu ketika mereka udah serius ke gambar, itu baru ntar mereka punya opsi. Apalagi kan sekarang gambar udah bisa di HP ya. Jadi mereka lebih banyak opsi mau digital atau manual gitu. Tapi kalau untuk belajar tradisional dulu atau langsung digital art itu bisa? Kalau aku pribadi ya. Aku nggak muluk-muluk deh. Biar juga nggak gatekeeping lah bilangnya. Balik ke orangnya lagi. Dia mau mulainya dari mana? Budgetnya juga dia berapa?
Oke, kita ngomong gitu dong ya. Oke, ya. Soalnya digital tuh juga butuh modal kan. Bener. Jadi seenggaknya HP gitu kan, memorinya yang gede kayak gitu-gitu kan. Terus belum lagi alat yang nge-support mungkin stylus pennya atau Iya, apa iya, gitu iya, kan. bener. Ada yang mulai dari jari juga bisa sih. Cuman kan maksudnya HP-nya dulu gitu kan. Itu aja udah modal gitu kan. Iya, betul. Sedangkan kalau kertas tradisional, sesimpel pensil kertas bolpen dengan buku gambar belakang aja, buku belajar kita aja di Iya. belakang Iya, cukup udah bisa bisa. gitu Iya, ya. Jadi kayak menurut aku kemampuan masing-masing aja sih gitu ya. Oke, Karena aku juga nggak mau, aku pengen memberikan chance untuk semua orang belajar gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. kayak baiknya dari mana, balik lagi ke balik ke masing-masing. masing-masing, budgetnya di mana, sanggupnya di mana gitu. Iya, iya. Aku tuh pernah dapat ada omongan ya, Oke. omongan. Katanya digital art is not art. Oke. Menurut kakak gimana tuh? Ini tuh kayak sama kayak orang ngomongin AI ini ya kayak Iya, itu tuh iya. kayak sama. Aku tuh kayak ngelihat bisa jadi nih ya, nggak tahu ya. Kalau AI dipergunakan dengan baik, terus kayak dia udah mulai bisa dipergunakan secara general, mungkin aja nanti webtoonis itu nge-generate webtoon mereka pakai AI. Tapi dalam catatan ya, database-nya tapi kayak gambar dia sendiri. Betul. Ya, jadi bukan pakai dari ngambil public dari domain. Jadi Hmm. bukan dari gambar orang lain, bener-bener gambarnya dia sendiri. Fair aja kan? Menarik sih. Iya, Iya, Iya kan, betul, fair betul, aja betul, kan. Jadi betul. maksudnya kayak Benar ketika juga. teknologi ini dipergunakan dengan positif, hal kayak gitu bisa terjadi loh. Jadi kayak makanya aku bilang, jadi aku kayak kemarin sempat aku bilang aku against AI nih. Cuman aku mikir potensialnya tapi sejauh apa? Karena ini Iya. baru. Aku nggak bisa ngejudge segitunya nih, gitu ya. Menurut aku pribadi. Soalnya kan yang AI yang buruk itu kan ketika disalahgunakan. Tapi kalau dipergunakan dengan baik gitu untuk tujuan yang tepat, ya udah gitu loh. Nah, jadi gitu. Nah, ini tuh kayak bahasannya aku bilang balik tadi ya. Kayak ngomongin kita ini tuh kayak mungkin dulu orang lagi rame tradisional tiba-tiba ada digital art nih. Iya, It's not real benar-benar. art gitu. Iya. Tapi zamannya udah kayak gitu. Iya. Gimana ya, semua terdigitalisasi gitu, serba ke internet kayak gitu-gitu ya. Kayak semua orang bisa akses kayak gitu. Benar-benar. Bukan menurut aku kalau orang bilang kayak gitu mungkin dia tidak relevan aja. Oke. Tidak relevan aja Betul, dengan betul. digital Perkembangan art zaman. gitu. Gitu. Kalau mungkin dibilang perkembangan zaman mungkin aku nggak bisa ngomong sejauh itu ya. Karena kan aku nggak tahu orangnya siapa yang ngomong. Cuman maksudnya dia nggak feeling relevan gitu loh. Karena buat dia art itu seperti ini. Oke. Pandangan dia tuh itu. Gitu. Sedangkan mungkin orang lain punya pandangan yang lain gitu. Jadi kayak buat aku ya itu individualnya aja yang punya pandangan seperti itu. Oke. Tapi emang faktor apanya sih digital art is not an art tuh, apanya yang dibilang bukan art tuh apa sih? Menurut aku mah art sih. Tapi iya sih, aku juga penasaran sih. Buat gue mah art sih. Iya, Kayak ada gambar apa secara digital ya itu art gitu. Apalagi artis yang buat, ilustrator Iya buat sih, itu kan iya, ya itu art gitu menurut gue. Iya, iya. Kalau orang bilang itu bukan art tuh apa yang bikin dia bilang oh digital art itu bukan art itu tuh apa sih sebenarnya? Aku agak bingung juga jangan sebenarnya. tanya gue juga merasa digital art itu art kok. Iya Cuman kan? katanya ada orang-orang yang masih menganggap kalau digital art itu bukan art. Tapi mungkin ya kayak kita ngomongin tadi ya Manta ya. Iya. Ada proses yang terlewatkan selama kita menggambar digital kan. Iya. Kayak orang tuh masih nganggap gambar digital tuh seperti sesuatu yang instan. Oke. Terinstanisasi Mungkin gitu iya sih, bilangnya iya, ya, iya, kayak benar, gitu ya. benar. Kayak padahal kayak ada proses juga. Iya. Iya. Gitu loh. Tekniknya pun berbeda-beda tiap artis betul. untuk gambar digital gitu. Nah, mungkin orang-orang yang anggap gini tuh karena nggak tahu gitu. Maksudnya mereka ngerasa prosesnya mereka ngapus tuh nggak ada. Iya. Terus lagi kayak bau-bau alkohol tuh Iya, nggak ada. iya. Kayak belum lagi ada accident apa tumpah cat atau apa tuh Iya. nggak ada. Jadi it's not cat. art because the process is not the same sama manual Iya. gitu loh. Padahal kan Ya bisa jadi it's sih. just a different thing Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kayak ya gitu mungkin ya. Iya, mungkin sih. Sebenarnya digital art juga ada loh kayak gitu. Kalau misalnya mati lampu belum ke save. Wah, Oh, itu, iya, itu juga. itu tuh atau enggak blue screen tiba-tiba. Nah itu kan Iya, juga benar. sama aja itu prosesnya loh. benar-benar ya. Dengan Atau nggak kenal tuh yang berbeda ya. tiba-tiba aplikasinya ketutup Error sendiri. crash gitu Iya, kan. nge-crash. Iya itu dia. Jadi kita tuh Saya ada sakit kepala ya gitu kayak udah jam 2 nih. Aduh mau tidur.
Waduh, deadline udah deket gitu ya. Iya. Aduh, serem sih itu, serem. Itu Nightmare setiap kadang-kadang, bener, seniman digital artist tuh kayak gitu tuh. bener. Itu paham banget sih. Ngomong-ngomong karya nih kak, aku pengen tahu apa sih ada nggak beberapa karya yang kakak tuh hold dear banget gitu, yang kayak berkesan buat kakak gitu? Hold dear. Apa ya? Sebenarnya aku baru ya. Jadi kayak mungkin hitungannya baru ya. Maksudnya kayak professionally gitu baru. Iya. Aku bilang mungkin Instagram aku ya. Karena Iya. kayak aku tuh bener-bener kayak dari kecil, iya ayo gitu, ayo tunggu gitu yang kayak iya. mungkin semua whole karya aku di sana ya. Kayak Oke. karena menurut aku sekarang makna menggambar berkarya di sosial media itu bukan cuma menggambar. Oke. Tapi gimana kamu bisa nge-expand brand kamu dan menyatu dengan gambar kamu. Image ya berarti ya, branding gitu. Branding lah kita Branding. bilangnya ya. Jadi kayak makanya aku yang dibilang, jadi kayak sekarang buat aku karya tuh bukan cuma sekedar menggambar, tapi kayak gimana kamu nge-reach ya audience ya, kayak ngasih tahu nih aku gini loh gitu, yang kayak ini loh kayak gitu ya, ini gambar Konten aku loh. kreator ya berarti. Lebih konten kreator iya, kali Konten ya. kreator gak sih? Iya konten kreator tapi gambar. Tapi ya. gambar. Karena konten kan Iya, bisa iya. apa aja, Iya. bisa apa aja. Betul. Berarti berarti kakak tuh menganggap Instagram kakak tuh sebagai portfolio juga gitu. Yes, yang kayak Iya benar. dari kecil ayo wah gede ya sekarang wah. Iya benar. Pasti ada Seneng iya. gitu Benar, ya, kayak ada benar. Setuju, satisfaction setuju, sendiri setuju. gitu yang kayak oh iya terus kayak aku tuh seneng gitu loh kalau misalnya ada audiens yang relate sama aku, yang seneng sama gini, iya kamu suka, iya gitu. Jadi aku kayak Yang satu fandom gitu ya. Iya, jadi kayak di DM pun kayak kalau rame kayak aku kayak bener-bener kayak try to make time buat reply satu-satu yang kayak kamu suka, iya. Jadi kayak bener-bener kayak because aku nganggap mereka tuh orang-orang yang punya satu kesukaan sama aku gitu loh. Jadi kayak aku juga pengen mingling sama mereka. Oke. Gitu sih. Oke. Ini baru real influencer. Iya. Ini influencer yang baik nih. Kalau Kak Devi ada project yang lagi dikerjain nggak sekarang? Atau yang mungkin kedepannya ada rencana apa? Oke, sebenarnya aku masih sesekali ngerjain webtoon. Oke. Oh masih sekarang berarti? Masih, betul. Cuman Oke. karena aku sekarang platformnya kebanyakan di luar. Jadi mereka itu prosesnya agak beda dari yang kemarin di Indo ya. Sepengalaman aku di Indo, soalnya kan aku dapat referensi lah, maksudnya kan kayaknya gue kenal nih ilustrator yang cocok buat ini, jadi aku langsung bisa di ACC, Di refer gitu. gitu ya. Nah kalau misalnya di luar, aku tuh yang nyoba nyari gitu loh ya. Dan prosesnya itu biasanya lebih panjang gitu. Jadi ada di tengah-tengah waktu ngerjain ada cocok nggak cocok. Ada banyak perubahan gitu, misalnya gaya gambarnya kurang ini kurang itu. Jadi prosesnya lebih panjang gitu sih. Untuk saat ini, untuk yang ongoing belum ada. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada dan benar-benar bisa sampai tembus lah. Amin ya. Ini aku ada baca sedikit Sri Asih Celestial Goddess. Oh. Ini apa nih kak? Iya. Sri Asih itu kan Sri yang Asih. salah Oke. satu ya si Pevita Pierce ya kan? Iya itu ya itu Pevita Have you Pierce guys emang. seen Pevita in real life? Udah Oh, pernah ketemu? Kak Devi datang ke tempat syutingnya atau? Enggak, waktu itu kan yang ketemu di Comic-Con kan. Jadi kan yang ada press conference. Yes. Yes, Ya. press conference-nya dia. Jadi dia datang. Aku duduk sebelahnya. Duduk Pevita tuh yang kayak apanya kayak gimana gitu ya. Oh kamu yang gambar? Wow. Saya di notice Pevita. Yang Astaga. kayak Pevita tuh super humble sih. Terus kayak iya. baik banget. Jadi kayak Seneng banget ya. ya dia kayak Ya ampun. ya dia cocok sih. Ketemu terus sama idola. Iya. Ini seneng banget ya kayaknya. Keren ya? Kayak aku tuh kayak ngerasa apa keberuntungan aku tahun ini habis ya gitu ya. Sama Gue mau Pevita, gitu. gimana nih? Jadi kayak ya. Oh ya, anyway, project-nya. Iya, Iya. project-nya. Jadi ngomongin Pevita. Pevitanya. Oke, jadi
Iya, kemarin aku sempet kerjain Sri Asih. Celestial Goddess itu khusus sebutan untuk yang webtoonnya ya. Oke. Gitu. Jadi aku sempat ngerjain untuk webtoon Indonesia gitu. Oke. Serasi. Keren banget. Berarti itu ini ya berarti di bawah naungan Bumi Langit juga gitu. Betul. Jadi tapi ini Bumi Langit komiknya ya. Oke. Soalnya setahu aku Bumi Langit ada 2, yang sinematik sama yang komik. Betul. Jadi itu beda. Dan mungkin ada pertanyaan juga kenapa webtoonnya beda sama sinematiknya, karena emang beda. Karena target audiensnya beda, jadi kita sesuaikan gitu loh. Kalau mungkin platform webtoon untuk anak-anak yang seumuran remaja dewasa gitu ya. Ceritanya dewasa beda awal. berarti atau Ceritanya beda. Oke. Cuman masih kayak satu universe gitu. Oke. Maksudnya kayak ini satu karakter lah gitu. Berarti nggak out of character tapi mungkin plotnya sedikit di belok-belokin gitu. Betul. Jadi mungkin teman-teman kaget atau bingung gitu, tapi emang kenyataannya sih kalau emang di real life di industri emang kayak gitu ya. Jadi emang kita balik lagi menyesuaikan. Tapi bukan berarti itu karakter yang beda, enggak. Anggap aja kayak cicip universe lain lah. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, enjoy aja. Iya. keren ya. Keren. Aduh ya ampun, Bumi Langit. Bumi Langit. Sri Asih. Keren. Gundala. Oh ya Gundala juga. Terus apa sih? Tira. Ya, Virgo kemarin. Virgo. Ya, Virgo. Godam. Betul. Kebetulan bapak ini suka banget. Bumi Langit. Bumi Langit jadi apa bapak belakang kamera. Kalau selama Kak Devita bikin project gitu ya, dari dulu project apa yang paling berkesan nih buat Kak Devita? Kenapa? Kenapa? Setiap kali ditanyain ada. Berkesan tuh soalnya yang menurut aku ya yang paling berasa keringetnya. Ya itu bisa. Gak masalah. Yang webtoon. Webtoon. Oke. Aku ingat banget kayak waktu ngerjain Sri Asih kemarin, aku tuh sampai udah nangis gitu ya. Kenapa gak selesai? Aduh, maaf ketawa tapi Kayak udah capek gitu ya, maksudnya kayak udah deket deadline. Terus aku takut ya, aku nggak tahu. Ini kalau misalnya nggak cocok di-cut aja ya. Iya. Jadi kalau line webtoon tuh kan tegas ya sekarang. Jadi kalau misalnya kita telat bisa dipotong gaji kita. waduh. Jadi aku nggak mau sampai kayak gitu. Maksudnya kayak aku juga sebagai kreator ngerasa profesionalisme aku di mana gitu. Iya, betul. Muka aku di mana gitu kalau misalnya aku sampai telat gitu kan. Jadi kayak itu deh, intens kan, tiap minggu deadline, nggak ada libur, Gak ada break gitu. nggak ada break, terus kayak kerjaan nambah terus tiap minggu. Aduh. Kualitas Iya. harus dijaga. Dan kemarin itu ya dulu, jadi aku cuma asisten base color doang. Jadi bener-bener dari cleaning sketch, Karci kan storyboard sekalian rough sketch kan. Jadi aku yang ngerapiin sketsanya, abis itu line art, abis itu coloring semua aku sampai backgroundnya. Jadi aku yang ngerjain semuanya. Sekarang kan kalau idealnya dibagi-bagi kan. Iya. Jadi kayak line artist, colorist sama background artist tuh beda harusnya. Cuman aku semua ngerjain. Gila. Jadi kayak Diborong gak tuh? Buset dah. lumayan kayak Kerasa ya. Kerasa sih. wah itu bener-bener sih kayak kenapa gak kelar, kayak udah sampai nangis Iya, gitu kayak kelar gitu. Terus kayak di minggu-minggu terakhir oke 2 episode lagi kelar gitu. Udah kelar tuh kayak Wah, Lega terangkat ya. beban enggak gitu. Plong ya. hilang semua. Oke, kelar juga asisten ini. Ya ampun. Itu berapa lama Kak Devita mengerjakan yang Sri Asih itu? 50 episode ya, kali 50 minggu berarti. Oh tidak. Astaga, Oh, 50 minggu tuh tidak. berarti 1 tahun gak sih? 1 tahun. 1 tahun. Oh tidak. Kerjain. Ya. Merinding saya. Hmm. Kerasa sih. Jadi kayak makanya 1 tahun nonstop. Intens. Intens sekali sih. Intens, What webtoon tuh the intens. hell? Wow. Itu benar-benar. Itu tahun berapa tuh, Kak? Itu tahun 2019 ya, 2019 ke 2020. Jadi pandemi kelar, pandemi awal mulai itu dia abis itu hiatus. Oh. Gitu.
Oke. Wah, setahun begitu sih kerasa banget Oh ya sih. iya dong. Ya kan. Iya. Stripping sinetron itu. Iya. Oh iya itu Bener loh, aduh kayak ya ampun. mental fisik tuh kerasa banget kayak bener sih. bebannya, pressure-nya itu loh nggak bisa ditinggal sama sekali kan. Iya, Jadi iya. kayak ya. Iya benar. Tapi worth it gak Kak itu? Perjuangan itu semua. Tergantung ditanya worth it-nya apa. Ya, tergantung dulu ya. Yang mananya nih worth it apa enggak? Pertanyaan yang mana? Waduh, worth it Kak. Saya dulu masih muda. Oke. Maksudnya kayak zaman dulu kan nggak, nama juga baru terjun kan nggak ngerti lah ya, maksudnya retreatan kayak gitu-gitu. Oke. Kalau mungkin untuk ini idealnya sih udah oke ya, mungkin untuk aku umur segitu waktu itu. Cuman kalau misalnya sekarang sih, kalau ditanyain worth it atau enggak, oh tapi untuk fame-nya dan everything kayak gini cukup, aku happy banget sih. Kayak aku dapet experience-nya yang luar biasa dari Bumi Langit BTW. Terus lagi bahkan sampai sekarang orang tuh masih mengingat gitu loh, kayak aku masih dibayang-bayangnya itu. Padahal ilustratornya pun katanya season 2 udah ganti kan. Oke. Jadi waktu itu emang aku karena mereka bilang mereka nggak tahu kapan ininya. Oke ya udah gitu. Jadi kayak ada pergantian gitu ya. Tapi that doesn't mean kayak everything doesn't go well. It's good. Kayak aku happy kok gitu loh. Cuman kan ada break gitu ya. Jadi kayak ya udah. Nah, ya mungkin overall oke ya. Kenapa jawabanku jadi kayak gitu ya? Overall seru. Untuk pengalaman, wah tentu saja sangat berkesan ya dalam hidup saya. Yang dibuat-buat. 1 tahun. Oke ya, berarti oke aja ya. Oke gitu. Cuman kalau ditanya ini banget gitu, ya mungkin nggak muluk-muluk aku ya gitu. Yang kayak ya pastilah ada ininya lah. Cuman kayak happy kok. So far good gitu. Mungkin itu dari Kak Devinya aja kayak yang menerimanya dengan baik ya kan. Oke. Memprosesnya dengan baik gitu. Iya. Jadi kan makanya jadi positif itu. Wah, oke guys. Padahal Ya udah lah ya, itu mah ditelan Di-keep aja sendiri. iya. Sendiri aja. Ya maksudnya kerjaan lah ya. Pasti Iya. maksudnya kan kayak ya nggak semuanya enak juga Bener, gitu. bener. Ada momen-momen yang ini juga. Betul. Itu fisik kita gimana ini juga wajar lah gitu. Cuman kayak overall apa yang didapatkan kayak happy. Maksudnya kayak bisa jadi batu loncatan aku untuk bisa jadi sekarang juga gitu loh. Jadi aku thanks to them juga gitu. Jadi I'm happy kok. Nice. Itu a good perspective tuh, Iya. bagus itu. Bagus. Gambarnya gitu webtoonnya ya. Sebenarnya kalau aku bisa ngulang waktu, aku pengen ulang sih. Karena kayak aku rasa ada beberapa bagian yang sebenarnya imperfect gitu karena dikejar waktu, fisik juga udah nggak kuat gitu kan. Chapter terakhir kerasa sih. Jadi aku nge-rush semuanya gitu. Pakai teknik secepat mungkin biar bisa ngerjain semua gitu ya. Fisiknya udah kerasa lah gitu ya. Kalau misalnya dibilang puas atau enggaknya, ada perasaan pengen ngulang gitu ya. Pengen sih beberapa chapter terakhir itu dibagusin gitu ya biar lebih masih ada sisi ini idealisnya dikit lah. Iya. Ya seharusnya seperti itu ya. Kalau environment di dunia kreatif, terutama di comic making sama ilustrasi gitu, gimana menurut kakak sekarang? Oke. Apakah ya silakan diceritakan. Ya, kayaknya ada pengalaman lagi yang mau disampaikan nih. Nah, kalau aku pribadi jujur aku sendiri sebenarnya ngerasa jujur ya aku agak struggling sih. Oke. Struggling dalam terms apa nih? Karena aku pengen expand gitu loh. Jadi aku nggak pengen. Jadi nama aku kan Krisanti Comics gitu ya. Iya, Cuma sekarang branding aku kan nggak terlalu komik. Oke. Iya, branding aku tuh udah nggak terlalu komik. Zaman dulu emang aku buat komik strip tok. Aku sebenarnya sempet nge-scroll sampai bawah sih. Ya. Hebat. Nggak, awalnya tuh gambar yang 4-4 itu kan. Iya, Yang iya, cerita, strip for koma gitu kan. Sempet kayak komik strip 4-4 kayak gitu. Lama-lama udah mulai berubah tuh, masukin tutorial, video, terus ada ilustrasi. Sekarang ya udah jadi kayak bener-bener lama-lama jadi content creating gitu. Nah, kalau aku pribadi tanya gimana sih dunia kreatif sekarang? Menurut aku sih kita sedang berlomba dengan algoritma social media gitu. Jadi yang Iya, kayak benar. kalau sekarang kita bukan jadi content creator juga sekalian, ya kan ketinggalan sih.
Itu sih menurut aku ya. Terus kayak kita tuh harus pinter nge-expand. Balik lagi kayak aku bilang kan, sebenarnya buat aku hitungannya ya, aku tuh untuk di kreator aku jujur ngerasa aku masih average. Oke. Masih average, jadi dalam artian aku yakin, aku tahu banyak kreator lebih hebat lagi daripada aku ya, dan lebih konsisten, lebih gigih. Sedangkan aku ngerasa ya segitu-segitu aja kadang-kadang gitu ya. Makanya aku bilang sekarang kita tuh sangat berlomba dengan algoritma sosial media, siapa yang paling kreatif, siapa yang paling kontennya hebat, siapa yang paling jago menggambar dan bisa nge-expose itu. Sekarang gitu sih menurut aku sih. Setuju. Kompleks banget. Berarti sedang kompetitif ya. Sangat kompetitif sih. Oke. Dan lagi Ya. Dan lagi generation gap somehow ya. Bukan aku gimana sih, cuman ini pengalaman aku pribadi. Mungkin teman-teman yang nonton, aku nggak tahu kalian ngeh atau enggak, atau mungkin ini perasaan aku aja. Jadi kan aku bener-bener anak yang bilangnya 90s banget gitu ya. Ya 90s banget ya kita. Terus udah mulai kerasa nih kayak shiftnya gitu audience aku kan. Jadi sekarang tuh yang banyak di sosial media tuh anak-anak muda, Gen Z, bener-bener yang kayak di bawah aku jauh. Dan tren mereka dan kesukaan mereka tuh udah beda. Topik konten yang mereka cari dan konsumsi tuh udah beda juga. Ya, Betul. dari gambar pun aku harus narik spesifik topik konten karakter fandom yang bisa supaya relate sama mereka, tapi belum tentu aku suka. Yes. Jadi itu loh struggle-nya di sana. Ya. Dan konten-konten yang aku perhatikan ya. Jadi kenapa kreator yang umur-umurnya udah lewat dari sekarang yang rame di audiensnya paling banyak di social media, kenapa engagement rate-nya menurun? Karena itu trennya berubah. Jadi harus pinter terus. Betul. Apa Tapi muterin. apakah kalau kayak gitu jadi kayak agak kurang idealis gak sih? Balik lagi ke pribadi masing-masing. Aku lebih senang fleksibel. Aku senang untuk bisa berbagi ke semua orang. Jadi kan tujuan awalku bukan aku pengennya kayak gini, aku seniman, enggak. Ya. Enggak. Jadi aku pengen bersenang-senang. Bersenang-senang dengan orang banyak. Aku pengen nge-share kesukaan aku ke dunia. Intinya itu. Jadi makanya kayak tantangan juga buat aku gitu. Kadang-kadang seru, kadang-kadang sedih gitu ya kalau kontennya nggak berhasil gitu. Jadi kayak coba yang mana nih yang sedang orang tuh suka kayak gini, kayak gini ya, jadi audiens aku kayak gini gitu. Ada seninya lagi. Iya. Oke. Keren. Ada seninya lagi. Benar. Berat. Kalau kan berarti kan pasti kan kalau menjadi seorang ilustrator itu banyak senengnya karena bisa share kesukaan kakak ya kan kepada dunia. Tapi pasti ada bitternya juga dong. Ada kayak nggak enaknya untuk menjadi seorang ilustrator. Ada nggak itu? Ada pasti ada. Bisa di share tuh. Pasti ada. Nah oke. Jadi kadang-kadang itu konten aku itu tersebar di orang-orang yang tidak aku inginkan. Oke. Dan mungkin ada juga orang yang second account komen hate gitu di ini aku kadang-kadang ada. Oh ada aja ya kayak? Ada. Jadi dia nggak follow, tapi dia kayak suka komentar yang langsung negatif gitu loh. Ada. Pasti yang kayak gitu ada gitu. Dan bahkan anak komunitas pun juga ada gitu. Jadi kayak sempat juga aku tuh baru tahu kalau misalnya banyak juga sih anak-anak yang aku kan awal-awal waktu buat komik strip ya. Banyak yang kurang suka sih sama aku. Kurang suka sama karya kakak gitu. Overall akunya juga gitu. Tapi aku juga nggak pernah tahu gitu loh kenapa gitu. Cuman setelah dibilang kayak gitu mungkin karena aku anaknya kurang unapproachable gitu katanya. Jadi kayak terus kayak terlalu tinggi gitu kelihatannya. Habis itu kayak tiba-tiba kayak naik gitu, maksudnya yang kayak kok out of nowhere nih siapa gitu loh. Sedangkan mungkin mereka ngerasa mereka struggling dari dulu apa. Padahal aku juga startnya sama kan dari SMP gitu loh. Cuman aku dulu base-nya ilustrasi. Jadi aku dulu mainnya sama circle anak gambar anim banget gitu. Yang circle-circlean dulu lah zaman dulu. Terus baru pindah ke komik gitu. Nah aku baru tahu banyak yang kayak gitu. Terus kayak mungkin ada yang anggap aku juga rada kecentilan mungkin. Terus kayak ya
ya udahlah, kayak orang kayak ya udahlah. Ya mereka punya opini masing-masing. Ya udah Iya. ya. Sulit Ya juga udah. buat ngatur semua orang. Benar, Iya, benar. gitu. Apapun yang kita Susah lakukan tuh pasti ada aja yang hate. Betul, Gitu betul, sih, jadi betul. kayak udah. kayak surprisingly gitu sih. Oke. Gak relate banget sih Kak Devita. Aku pengen ngomong cuman nanti gestarnya gua bukan Kak Devita. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Nggak, nanti aja. Setelah beres aja. Oke, baik, siap. Setelah beres aja. Nah kalau ngomong-ngomong tentang menggambarnya sendiri nih kak, kan itu kan berarti kan pekerjaan kakak itu nyambung sama hobi kakak ya kan? Oke, Itu kan oke. seneng kak, seneng kan pastinya. Senang. Nah tapi apakah ada, apakah di balik itu ada sebenarnya kayak suntuk lah atau kayak menyesal kayak kenapa? Kayak jadi kadang tuh orang-orang bilang kalau hobi dijadiin pekerjaan itu tuh bukan jadi Seneng. hobi lagi. Iya, Iya. maksudnya tapi malah orang tuh jadi kayak kok gue nggak enjoy lagi ya? Kadang kayak gitu. Iya, iya, Kadang benar. kayak oh ini pekerjaan gue, oke ini sesuai sama hobi gue, tapi gue kok jadi nggak enjoy lagi. Ada nggak saat-saat seperti itu kak? Atau malah kayak selama ini oh happy aja gitu? Happy aja sih kalau aku. Oh iya, Soalnya kerjaannya kerjaan. Gambar buat seneng-seneng, gambar buat Oh seneng-seneng. beda lagi. Iya. dibedain. Dibedain. Oke. Jadi kayak ada pernah nonton gak sih yang meme artis tuh kayak habis kerja oke selesai commission dia lanjut lagi gambar buat seneng-seneng buat dirinya sendiri. Oh, Jadi aku yang kayak gitu. oke. Jadi kayak aku gambar buat senang-senang, buat konten senang-senang tuh beda, sama buat kerjaan ya kerjaan gitu. Terus kalau buat di kerjaan aku menurunkan sedikit apa namanya idealisme aku. iya. Karena kan ini buat kerjaan aku yang penting harus meet deadlines kayak gitu-gitu. Jadi kayak disesuaikan gitu lah. Oh, ini Kalau buat senang-senang ya terserah. Iya, benar. Berarti ini Terserah ya. tips yang baik untuk calon-calon ilustrator atau yang udah terjun juga. Berarti dibedain gitu ya kak? Dibedain aja sih gitu. Jadi kayak kita tuh harus aware ini kontennya buat apa, buat kerjaan kah atau mau buat ini senang-senang gitu. Buat konten sendiri gitu ya? Iya, buat sendiri. Tapi pernah nggak di satu titik kayak ngerasa gue pengen berhenti gitu? Pernah nggak? Pernah sih, pernah. Kayak aku nggak bisa lanjut di ini gitu. Pernah nggak? Apa triggernya Iya, tuh kak? yang nge-trigger tuh apa? Webtoon sih. Lagi-lagi. Sumpah nih kayak aku tuh kayak ada love and hate relationship-nya gitu. Kayak biar kalau orang bilang hubungan toksik. Tapi lanjut dulu. Benar. Aduh. Cuman emang kerjaan emang ada yang sehat-sehat semua enggak juga sih kan. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi kalau di webtoon ada nih pernah triggernya baru kemarin awal tahun. Sempat kayak kemarin soalnya standar industri naik terus kan. Aku tuh apa namanya jujur aja ya, aku punya ego juga gitu loh. Aku sebagai artis gitu kayak terus dia lihat gaya gambarku dirombak habis-habisan, habis itu katanya kurang bagus, kurang ini. Aku sebagai yang maksudnya artis yang aku punya platform yang sebesar itu di sosial media, aku ngerasa kayak rada ke-trigger gitu loh. Ya. Jadi kayak tiba-tiba krisis identitas itu yang kayak wah iya, selama ini aku nggak sejago yang aku pikirkan. Oke. Jadi kayak pede, tiba-tiba kayak hilang percaya diri gitu loh. Kayaknya berhenti aja deh, capek gitu loh. Oh. Bener-bener yang kayak capek banget, secapek itu. Apa yang membangkitkan kakak lagi tuh di saat terpuruk seperti itu? Kerjain dulu selesai, liburan, Liburan penting. senang-senang, balik lagi, ya udah bisa lah lanjut lagi. Oke, sesimpel itu ternyata. Simpel Tapi ya. liburan bener sih. Liburan Iya. kita tuh kadang butuh break gitu ya kan. Break aja gitu loh, break aja terserah mau ngapain gitu loh. Kalau jungkir caranya, balik, iya. ya mau jungkir balik, mau main game Iya, gitu, iya. mau namatin persona dulu lah gitu. Persona. Boleh nih mantap. gitu kan. Ya itu habis itu nanti kayak udah, ini kayak udah bisa lah lagi balik lagi gitu. Iya. Mereset Terus gitu ya. Pokoknya intinya kayak biar refresh Iya, lagi, biar biar refresh. Jadi kayak benar-benar ya udah Oke, get oke, back on oke. our feet aja yang kayak bisa lanjut lagi ya Iya, gitu. iya. Kita tadi lagi ngebahas tentang kalau lagi capek kita butuh break ya kan. Tapi kalau misalnya kakak lagi di tengah-tengah ngerjain sesuatu lalu kena art block nih. Nah kakak biasanya ngapain, apa yang dilakukan untuk mengatasi hal itu? Biasanya sih udah kalau udah mulai kerasa jenuh nih, butek, tinggalin aja. Tinggalin aja. Udah jelek gambar, pergi deh dulu, bener-bener tinggalin.
Habis itu ngopi dulu kek, habis itu nonton dulu kek 1 episode gitu atau apa. Habis itu keluar dulu kek jalan-jalan, cari temen gitu ngapain. Kalau emang itu take seharian ya udah nggak apa-apa, take your time aja gitu loh. Ntar kita push di akhir-akhir aja nggak apa-apa. Yang penting sanity-nya ada gitu. Sampai dulu kayak yang penting nggak gila dulu gitu. Takutnya karena kita paksain nanti burn out di tengah-tengah. Itu kadang tuh burn out tuh tiba-tiba gitu loh. Bisa bangun tidur gue nggak mau kerja hari ini. Ngerti nggak sih yang kayak ya udah gue tidur, besok nggak mau kerja. Karena kayak ngerasa kayak ada ekspektasi sendiri gitu loh. Jadi kayak kita selama proses nggak enjoy. Jadi mending gitu kalau udah mulai jenuh tinggal aja. Kalau emang seharian nggak mau kerja waktu itu ya udah jangan. Yang penting bisa deliver hasil yang kita udah siap gitu loh untuk for the worst case gitu loh. Gitu sih. Berarti tetap jawabannya adalah break dulu ya. Break dulu. Ya, take your time, Iya, guys. Jangan break dipaksakan, dulu. jangan sampai jadi gila. Betul, jangan sampai gila. Jangan jadi gila, gitu. Nah, kalau menurut Kak Devi sendiri, seni itu skill bawaan dari lahir atau bisa dipelajari? Yes. Ini agak kontroversial ya, karena ada beberapa orang tuh nganggap kalau menggambar itu talent, jadi kayak bawaan, kayak emang wah dari dulu tuh sense artnya tuh tinggi gitu. Tapi ada yang bilang juga kalau seni itu bisa dipelajari, bisa kalian bisa belajar gambar loh gitu, ada tekniknya loh gitu. Dibiasakan ya. Nah ini aku ada opini pribadi aku ya di sini. Kalau menurut aku, apakah ini bawaan atau bakat gitu ya, atau sesuatu yang bisa dipelajari? Menurut aku, tentu saja ada bakatnya. Oke, tapi ada proporsinya. Ya, jadi misalnya kayak gini, dia ada bakat gambar, tapi mungkin aja bakat gambarnya itu sekedar untuk menggambar karakter. Paham ya? Jadi udah segitu gitu loh bakatnya dia itu. Untuk dia bisa naik level lagi, dia harus latihan untuk bisa nambah lagi tuh skillnya gitu loh, skill menggambarnya. Terus ada juga case yang mana dia bakat gambar tapi kayak certain level aja, kalau nggak diasah ya udah dia akan ketinggalan dengan orang-orang yang lebih rajin segitu. Latihan. Betul, mentok gitu loh. Jadi makanya ada yang orang butuh waktu lebih panjang untuk bisa sampai di suatu proses dibandingkan orang sampai sana lebih duluan, itu bakat. Sedangkan kerja keras itu dia butuh waktu lebih lama gitu. Yang mana lebih menguntungkan? Ya pastinya kalau misalnya orang yang lebih menguntungkan pastinya orang punya bakat ya. Pasti dong. Pasti. Cuman kalau bakat itu udah dibiarin segitu-segitu aja, tidak diasah dengan kerja keras juga, latihan, ya udah bakal di sana-sana aja. Dia akan ketinggalan dengan orang yang rajin, disiplin, yang punya dedikasi, kerja keras untuk jadi lebih gitu. Oke. Gitu sih. Ngomong-ngomong mengasah talent, mengasah art kita, ada tips-tips nggak Kak untuk improve untuk ilustrator di luar sana ya? Buat improve dari Kakak gambarnya. sendiri untuk mengimprove. Kalau dari aku pribadi, kita harus kenal diri sendiri dulu. Cara belajar kalian kayak gimana? Harus kenal diri sendiri. Soalnya cara belajar orang tuh kan beda-beda. Betul. Ada yang mengamati, ada yang langsung praktek kayak gitu-gitu ya. Ada juga yang harus ditutur nih sama orang gitu. Jadi kalian tuh harus tahu diri kalian sendiri dulu. 3 cara itu ikutin. Kalau misalnya kalian tahu kalian tipe orang yang ditutur, nonton tutorial, ikutin satu-satu pelan-pelan sama yang mana paling cocok sama kalian. Kalau kalian tipe yang mengamati, berarti kalian tuh harus nonton dulu kayak anime, terus berhentiin ngamatin, ini posenya kayak gini. Oh iya, ntar langsung gambar gitu. Habis itu kalau kalian tipenya yang langsung praktek, ya udah berarti langsung pegang ambil kertas, pensil, langsung saat itu juga nyoba kayak gitu. Jadi kayak balik lagi ke masing-masing tipe belajar kalian tuh seperti apa. Mengenali diri tipe sendiri. belajar. Iya, betul. Nah, Kak Dev nih ada workshop ya? Dengar. Ada sih. Boleh dibahas tuh Kak, workshopnya tuh gimana? Maksudnya kenapa bisa buka workshop? Lalu kapan bukanya gitu? Jadi aku tuh workshop biasanya
dapet ini ya, jadi kayak tawaran gitu sih, kerjaan gitu ya. Dan yang aku sering tuh biasanya sama alat gambar. Aku boleh sebut mereknya nggak? Nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Jadi aku biasanya sama alat gambar Tombow. Oke. Iya, jadi kayak terus audiensnya emang anak-anak kecil. Dia makanya aku bilang Oh, tadi kan, yang kayak iya, apakah iya. masih ini gambar manual, gambar tradisional ya. Jadi kayak workshopnya itu aku ngajarin anak-anak nih gambar karakter komik gitu dari nol. Jadi kayak ini ya lingkaran, ayo lingkaran. Jadi kayak gitu-gitu. Iya, iya. Ada gitu. Jadi itu untuk beginner grade-nya kayak gitu. Keseringan sama Tombow ya. Terus lagi ada juga workshop digital sih untuk yang lebih dewasa gitu. Tapi aku ngajarinnya kayak yang basic aja gitu. Jadi kayak mulai dari gimana cara pose, abis itu sampai ke coloring udah segitu doang sih. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk workshop aku ada 2 grade. Jadi ada beginner sama yang advance-nya gitu lah untuk digital. Masih aktif itu Kak dua-duanya ya? Untuk saat ini kalau untuk workshop lagi enggak gitu. Jadi aku nerima job aja, bukan aku yang buka sendiri atau apa namanya atau gimana gitu ya. Jadi kayak nerima job aja. Kalaupun ada ya aku ambil aja gitu kerjanya. Kalau enggak sih enggak gitu. Karena kayak sekarang untuk ngajarin orang gimana orang itu bisa mencerna materi aku dengan baik supaya mereka juga puas, punya pressure tersendiri buat aku gitu. Jadi untuk buat materi sendiri, terus kayak materinya apa, makanya aku belum bisa buat lagi gitu sih. Oke. Tapi emang mengajarkan itu salah satu pekerjaan yang sulit ya kan? Pressure ya. Betul. Dimana juga kayak kamu tuh harus tahu tipe audiens kamu seperti apa gitu ya. Ngajarin anak kecil tuh sulit loh. Iya. Sulit. Mereka tuh sangat attention sulit. span-nya tuh bener-bener yang kayak Tiba-tiba apa? nanti Iya udah terus iya. habis itu mereka tuh yang kayak bentar-bentar nanya, ada yang tipenya kayak gitu Ya. kan, ada yang extrovert banget, ada yang introvert banget. Jadi kita tuh harus bisa ketemu approach-nya di mana. Nah bedanya kalau yang di advance, mereka pertanyaan lebih sulit lagi karena mereka ada pengalaman biasanya. Kok nggak pakai teknik ini Kak? Waduh. Ya, susah sih gimana ya kan ngajarinnya kan punya aku gitu ya kan bener. beda gitu. Jadi kayak ada lagi lah levelnya, beda lagi lah ininya gitu. Jadi kayak mengajar itu ada seninya juga. Betul. Seni gimana kita ngadepin orang, gimana kita bisa grab attention orang dengan cepat, intonasi kita supaya kita nggak ini itu gitu. Jadi kayak cukup ini sih. Iya. Pressure-nya beda. Iya. Waduh. Nah, iya. Lanjut. Ini Lanjut. insight-nya mantap, Aku luar pengen biasa. tahu target kedepannya Kak Devi. Target kedepannya, Iya. apa ya? Aku sebenarnya sih pengen lanjut aja sih. Jadi kayak ngerjain komik, kerjain ilustrasi, kayak gitu-gitu ya. Cuman aku pengen lebih mengeneralisasi lah. Kalau komik ini lebih approach-nya ke orang-orang yang lebih luas lagi gitu lah. Bahwa kayak kamu tuh kalau misalnya ilustrator komikus nggak harus kayak gitu loh. Orang skeptisnya kayak gitu, bentuknya tuh kayak gitu. Enggak, kamu juga bisa ekspresif, kamu bisa jadi ekstrovert, kamu juga bisa cosplay kayak gitu-gitu loh. Jadi yang kayak you know kayak lebih expand aja sih. Lebih kayak pengen nge-break stigma orang kalau ilustrator komikus tuh kayak gitu. Sebagai penutup nih, ada nggak yang mau Kak Devi sampaikan untuk penonton, untuk fans, mungkin fansnya Kak Devi, atau untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia ilustrasi atau comic making gitu? Oke, mungkin ini yang lebih ke profesional gitu kali ya. Aku pengen kasih kayak tips gitu ya. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini mikir kayak bisa gambar sama dengan bisa bekerja gitu ya, jadi komikus. Enggak. Kenyataannya nggak kayak gitu. Apalagi standar industri udah makin tinggi. Kita udah berlomba dengan orang dari berbagai penjuru negara gitu ya yang bisa gambar. Kalau misalnya kalian beneran pengen jadi komikus gitu ya, kalian tuh harus jadi spesialis menurut aku. Jadi kalian spesialisnya di mana? Jadi gaya gambar kalian sebenarnya yang akan penentu paling besar kalian di genre apa dan komik apa. Tuh. Karena gaya gambarnya beda banget. Kayak misalnya aku cuman bisa masuk romance stock. Doang. Romance stock. Yang lain gak bisa masuk. Karena
emang industrinya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk ke dunia profesional, jangan kaget kalau misalnya kayak kalian bisa gambar dan kalian ngerasa kalian udah bagus gambarnya, tapi nggak cocok gitu loh sama dunia webtoon atau komik yang lain, ya karena emang bukan itu yang mereka cari kadang. Jadi mereka tuh punya spesifik standar style gitu. Dan kalau misalnya kalian mau masuk, kalian siap untuk merubah gaya gambar kalian, silahkan. Itu sih. Jadi untuk kalian dibayar sebagai komikus sekarang tantangannya cukup besar gitu ya menurut aku. Standarnya udah beda. Berat ya. Berat loh untuk jadi ilustrator dan jadi comic maker itu. Bener. Kalau konten kreator doang mah kayak di Instagram di apa bebas. Dan itu mah tidak terukur. Bener. Kalau misalnya pengen larinya ke commission gitu, ya freelance lah, itu bebas. Cuman kalau misalnya kalian pengen under studio masuk ke platform webtoon gitu, itu wajib banget sih buat ngikutin standar. Itu guys. Jadi siap-siap lah kalau kalian ingin terjun ke dunia yang lebih serius, ya kalian harus serius juga. Wah, serius. Serius dong, harus serius. Gitu aja Pet. Kayaknya gitu udah aja. cukup aja. Itu nih udah lama banget kayaknya. Terlalu lama, takutnya kalian capek juga. Apa? Kalau misalnya bisa membantu teman-teman di sini, aku dengan senang hati. Sharing-sharing ya. Betul. Nanti mungkin siapa tahu bikin part 2-nya Iya, ya. Bahas lebih dalam lagi. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas ya kayak dari comic making dan ilustrasi ini, dunia bikin ilustrasi itu bisa sedalam itu Pet. Bisa banyak banget yang bisa dikorek. Sebenarnya aku pengen nge-spill sih kayak untold story yang kayak, tau gak sih yang kayak dunia ilustrasi yang sebenarnya kamu tuh baru masuk baru tahu gitu loh. Itu tuh banyak sebenarnya, cuman kayak pas karena ya kebanyakan ya kita tuh ya kebanyakan penggiat tuh hobi doang. Tapi ketika masuk kaget. Makanya kebanyakan ilustrator Indo tuh baru masuk kaget kan. Kebanyakan gak kuat. Keluar masuk karena mereka tidak pernah dikasih tahu gitu loh. Ini loh kalau kamu kayak gini sih ntar bakal kayak gini gitu sih. Mungkin bisa Kak singkatnya aja gitu kayak apa yang bikin mereka kaget gitu, kayak Satu contoh aja. iya kayak cerita-cerita seperti itu gitu. Oke, mungkin seniman itu kan mereka kebanyakan idealis. Iya. Mereka punya egonya masing-masing, gak bohong, aku juga sih. Dengan kita masuk ke dunia profesional yang dalam artian maksudnya kayak mau punya yang certain standard gitu ya, kayak webtoon, kayak aku ya, pengalaman aku ya. Pastinya dong kalau misalnya gaya gambar kita dirombak, kita dikasih masukan ini itu, kayak lagi mempertanyakan gitu loh, yang kayak selama ini aku gak bisa gambar ya, yang kayak ngerti kan. Jadi yang kayak gitu sih. Kayak mereka tuh bilang gambar aku bagus tapi kurang. Ngerti kan? Jadi bagus tapi kurang. Jadi kayak kepikiran gitu loh. Nyari di Apa mana? kurangnya? Iya, di mana? Nyari. Dan ketika diubah, kita tuh udah gak kenal lagi ini gambar siapa. Hilang feeling tuh tiba-tiba. Jadi Itu sih. dirinya bingung gitu ya. Jadi mempertanyakan. makanya itu sih. Jadi yang kayak untold story kayak gitu, terus kayak belum lagi tipe-tipe kliennya seperti apa, cara menghadapi klien, gimana caranya kita memasarkan kayak gitu-gitu, ngolah customer tuh kayak gimana, terus gimana sih apa aja kayak soft skill yang kita perluin gitu loh, gitu sih. Iya. Itu Oke. langsung depres gitu. Iya, langsung Gitu. Nggak, tenang guys, bisa kok. Kalau kalian memang gigih dan berjuang bisa pasti. Bisa. Tenang. Betul. Ya, Sebenarnya berani mencoba sih. Nah, Berani mencoba iya, gitu. Berani mencoba, coba-coba aja gitu. Ntar jadi pengalaman. Oh, jadi kayak gini. Sip. tapi harus siap mental juga ya kayak. Siap mental betul. Itu sih. Banyak banget ya insight hari ini. Banyak banget insight-nya buat para nomi. Ini buat teman-teman yang mau jadi ilustrator jangan patah semangat ya teman-teman ya. Diambil insight-nya yang bagus-bagusnya diambil, yang bermanfaat diambil. Itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Devita, teman-teman. Makasih Kak Devita. Terima kasih Kak Devita. Thank Hari ini you yang lead juga. montak ya semuanya. Hari ini yang lead montak, aku lebih baik mengamati, tapi jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, komen, share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa follow Kak Devitanya ya guys. Karena karya-karyanya luar biasa.
Kalian harus follow. Kalian Terima harus stalk kasih. sampai bawah kayak Patrick. Lu kan sampai bawah kan? Iya sih. Lu sampai bawah Iya, kan? tapi gak usah diingetin juga, Mon. Oke, teman-teman, itu aja dari kita. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.